Baiklah anak-anak semua, untuk pertemuan terakhir ini kita akan memperdalam tentang pembahasan soal-soal yang termasuk sifat koligatif larutan. Jadi buku pegangan yang kita pakai ini ada dua. Ini LKS dari penerbit Erlangga. Kita akan bahas sebentar soal-soal ini, banyak yang soal sudah sering keluar di ulangan-ulangan. Kemudian untuk memperdalam lagi ada soal-soal hot, soal-soal yang pengayaan banyak terdapat di buku pegangan kalian. Jadi untuk sifat koligatif larutan ini, beberapa sub dari sifat koligatif larutan seperti penurunan tekanan uap, kita pilih soalnya yang mana, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik, dan diagram PT. Plus juga soal-soal yang ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya, yaitu kimia di kelas 1 dan kelas 2. Mari kita lihat satu persatu soal-soal yang ada di LKS. Nah, baik, sekarang kita akan bahas soal-soal yang ada di LKS Mandiri. Soal untuk penurunan tekanan uap itu kita coba jawab soal nomor 27. Mari kita lihat soal nomor 27. Ini 27. Kita baca pelan-pelan. Sebanyak 90 gram glukosa dilarutkan dalam air. Nah, kita gambar. Ini adalah wadah. Dalam wadah itu masukkan air terlebih dahulu. Ini ada pelarutnya air. Setelah itu dimasukkan zat terlarutnya adalah glukosa. Glukosa berapa gram? 90 gram ya. Ini 90 gram. Kemudian sehingga terbentuk larutan glukosa 5,5 molal. Jadi molalitasnya sudah diketahui, yaitu 5,55 molal. Nah, jika pada suhu tertentu tekanan uap air murni, kalau tekanan uap air murni itu dilambangkan dengan P0. Jadi P0-nya ini 30 cm Hg. Pertanyaannya, tekanan uap larutan tersebut. Kalau tekanan uap larutan ditanya, itu lambangnya P. P-nya ini sama dengan berapa? Kita ketahui bahwa P itu adalah P0 kali XP. Jadi fraksi mol pelarut. Sedangkan gram air ini kita tidak tahu. Kita bisa mencari gramnya itu, kembalikan dia dari molal dulu. Ingat rumus molal adalah gram per mr 1000 per P. Gramnya saya rubah menjadi massa terlarut dibagi mr-nya. 1000 dibagi massa pelarut. Molalnya sudah diketahui 5,5, ini saya tulis 5,55. Massa terlarutnya kan ini terlarut glukosa 90 gram. Jadi 90 per mr dari glukosa dalam soal sudah ada 180 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya kita tidak tahu karena air tidak diketahui berapa gram. Tulislah dia massa pelarut. Nah, ini kembalikan 5,55 sama dengan 90 per 180 kan ini setengah. 1000 per massa pelarut. 2 coret dengan 1000, ini 500. Sehingga massa pelarut sama dengan 500 per 5,55. Ini setelah kita hitung hasilnya adalah 90 gram. Jadi massa air di sini ketemu 90 gram sama dengan massa zat terlarutnya. Nah, berdasarkan rumus tekanan uap larutan P adalah P0 kali XP. P sama dengan P0 kali XP fraksi mol pelarut
adalah mol pelarut dibagi dengan mol pelarut plus mol terlarut. P sama dengan P0 nya tadi sudah ada 30, ini kita masukkan 30. N pelarutnya adalah mol pelarut, tadi kan kita sudah hitung gramnya, berarti 90 per mR dari air kan 18 per NP itu sama 90 per 18 tambah N terlarut, artinya gramnya glukosa ini 90 tapi dibagi mR-nya, glukosa mR-nya adalah 180. Ini biar tidak keliru. Jadi 30, 90 dibagi 18, ini 5 per 5 plus 90 dibagi 180 kan setengah 0,5. Jadi 30 kalikan 5 kan 150 per 5,5. Ini sama dengan sudah bisa kita hitung. Ini setelah kita hitung jumlahnya 27,3. Jadi kita lihat di sini, oh ini ya. Ini jawabnya gampang. 27,3. Baik, kita lanjutkan soal kedua. Jadi untuk mewakili tentang kenaikan titik didih, kita pilih soal dari LKS yang nomor 106. Jadi soal 106. Coba kita lihat. Sebanyak 11,7 gram NaCl, saya gambar seperti tadi. Ini anggap wadah. Dalam wadah itu kita masukkan air, sebagai pelarutnya adalah air. Zat terlarutnya ini adalah NaCl, natrium klorida, NaCl 11,7 gram. Kita ketahui bahwa NaCl ini adalah suatu garam. Dia termasuk larutan elektrolit kalau dilarutkan dalam air, karena NaCl ini akan terion menjadi Na+ dan Cl-. Jadi ada faktor Van Hoff-nya. Coba ulang lagi. Sebanyak 11,7 gram NaCl dilarutkan dalam 100 gram air. Berarti airnya adalah 100 gram. Kemudian jika Kb air, berarti konstanta titik didih, Kb-nya adalah 0,52. Ditanya titik didih larutan tersebut adalah, kita tahu kalau Kb diketahui rumusnya delta Tb adalah MKB, tapi ini dikalikan I, faktor Van Hoff. Kenapa? Karena NaCl ini adalah larutan elektrolit. Jadi kita lanjut, M-nya ini adalah molalitas, yaitu sama seperti tadi, gram per mR, 1000 per P kali Kb kali I. I-nya itu adalah 1 plus N-1 kali alfa. Jadi faktor Van Hoff-nya. Gramnya ini adalah gram zat terlarut 11,7 dibagi mR dari NaCl. Di sini sudah ada 58,5, 58,5, 1000 per P itu massa pelarutnya 100, Kb-nya 0,52, tinggal masukkan saja 0,52. Tapi ingat 1 plus N-nya itu kita hitung, NaCl ini kan terion menjadi Na+ ditambah Cl-. Berarti N-nya sama dengan 2. Ini 1 ya. Jadi di sini kurung 1 plus N-nya 2. 2 min 1 kan 1. Terus alfanya tidak ada. Kalau dia alfanya tidak disebutkan berarti dia elektrolit kuat. Ini berarti 1 dia. 1 plus 1 kali 1 lagi. Sehingga 11,7 dibagi 58,5 ini 0,2. Ini jadi 10. 0,52. 1 tambah 1 kalikan 2. Coba kita hitung. 0,2 kali 10, 2. 2 kali 2, 4. Saya ulang, 4 saja tulis. 4 kali 0,52. Jadi 4 kali 2, 8. 4 kali 5,
angka di belakang koma 2,08. Itu adalah delta TB-nya. Delta TB. Pertanyaannya adalah titik didih larutan tersebut. Kalau delta TB-nya adalah 2,08, karena titik didih dari air adalah 100 derajat Celcius, maka TB-nya adalah 100 derajat Celcius plus delta TB-nya. Ini menjadi 100 plus 2,08. Jadilah dia 102,08. Nah, jadi ini ya. Jadi mudah. Untuk selanjutnya kita pilih soal nomor 62 ini karena di sini ada soal tentang penurunan titik beku. Jadi kita coba jawab soal nomor 62. Coba simak satu persatu dulu. Sebanyak 4 gram NaOH dilarutkan dalam 750 gram air. Kita gambarkan saja, ini anggap wadahnya. Ini ada air. Air di sini 750 gram, 750 gram. Sedangkan zat terlarutnya ini sama dengan tadi, ini adalah basa kuat. 4 gram NaOH, NaOH-nya adalah 4 gram. Ingat, NaOH ini adalah basa, juga senyawa elektrolit. Kita lanjut. Jika derajat ionisasi larutan NaOH adalah sebesar 75%, kalau derajat ionisasi itu artinya alfanya 75%, ini sama dengan 0,75. Penurunan titik beku lautan tersebut adalah, nah hati-hati di sini ada kata penurunan. Kalau penurunan artinya delta TF. Jadi otomatis delta TF-nya bukan mencari TF. Delta TF-nya ini sama dengan berapa. Nah, karena ada alfa, maka ini ada faktor Van Hoff. Kita jawab dari delta TF-nya. Delta TF adalah MKF kali dengan I. M-nya itu molaritas sama dengan tadi, gram per mr, 1000 per P kali KF-nya. KF sudah ada di sini 1,86, kalikan I. I-nya itu adalah 1 plus N min 1 kalikan alfa. Nah, N-nya ini sama dengan tadi, NaOH ini akan terion secara sempurna menjadi Na plus dan OH min. Jadi N-nya ini adalah sama dengan 2. Gram artinya gram zat terlarutnya adalah 4. 4 dibagi mr dari NaOH sudah ada 40, 1000. Kemudian massa pelarutnya sudah jelas 750. KF-nya 1,86. Kemudian 1 plus 2 min 1 kan 1 plus 2 min 1, langsung aja tulis 1 kalikan dengan alfa. Alfa itu 0,75. 4 per 40 kan 0,1. Ini kita coret. 100 dibagi 75 itu 4 per 3, 1,86. Setelah itu 1 ditambah 1 kali 0,75 kan 0,75 tambah 1 berarti 1,75. Nah, ini setelah kita hitung, coba nanti hitung pakai kalkulator, hasilnya adalah 0,43. Nah, karena ditanya adalah penurunan titik beku, jadi otomatis sekian, tidak dicari TF-nya. Ini bukan TF ditanya, yang ditanya justru adalah delta TF. Jadi otomatis delta TF MKF kali I, selesai langsung, tidak cari TF lagi. Jadi jawabnya D, ya, gampang. Lanjut, soal nomor 120 ini soal untuk mewakili tekanan osmotik. Jadi kita jawab 120. Mari kita lihat. Sama dengan tadi, kita gambar saja, anggap ini adalah wadahnya. Ini pelarutnya air. Kemudian zat terlarutnya kita baca
dalam 200 ml suatu larutan terdapat 3 gram gliserol. Berarti 3 gram gliserol. Gliserol itu rumusnya C3H8O3. Ternyata volume larutan ini P-nya adalah 200 ml. Tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu berarti T-nya kita menggunakan Kelvin karena dia 27 derajat Celcius, ditambahkan saja 273, 27 plus 273. Ini menjadi 300 Kelvin. Kemudian ditanya adalah tekanan osmotik P sama dengan berapa? Kita ketahui bahwa rumus tekanan osmotik adalah molaritas kali R-nya kali T. Ingat, molaritas beda dengan molalitas. Molaritas itu rumusnya gram per mr 1000 per P-nya ini P mililiter, P bengkok gini. R-nya kali R kali T-nya 300. Biar aja dulu T. Gramnya kita masukkan 3. Nah, setelah itu mr. Mr ini dari C3H8O3. Kita lihat di sini C-nya ada 3C. 3 kali AR dari C itu adalah 12, 36. Kemudian H-nya itu ada sebanyak 8. 1 kali AR dari H itu 1, sehingga jadi 8 tetap. O-nya ada 3. O, 3 kali AR dari O kan 16. Jadi ini 48. Kalau di total jadi 92. Jadi MR-nya ini 92. Kita pindah 92 1000 dibagi volume larutan 200. Ini 200 kali R-nya 0,082. Di sini sudah ada. Kemudian T-nya itu adalah 300. Nah, ini hanya permainan matematis saja. 3/92 kita bisa tidak perkecil, biar saja 3/92. 1000 per 200 kan 5. 0,02 biar gampang mengalihkan. Ini nolnya kita hilangkan. Ini komanya maju ke depan. 8,2 kalikan 3. Jadi 3/92. 3/92 kalikan 5. 2 kali 3 adalah 6. 8 kali 3 24. Satu angka di belakang koma berarti koma. Ini setelah kita kali 3/92 kali 5 kali 24,6. Itu jawabnya ini yang D, 4,01 atmosfer. Jadi mudah, tinggal masukkan saja, ini mudah sekali. Oke, kita lanjut sekarang yang ada di buku paket. Nah, untuk soal selanjutnya biar adil, nanti kita bahas 2 soal lagi dari buku paket, karena ini soal-soalnya agak tinggi. Kita ambil soal-soal tinggi itu dari buku paket. Mari kita lihat soal yang nomor berapa saja. Nah, setelah kita cari-cari, ternyata ada soal yang ada kaitannya dengan pelajaran tentang rumus empiris dan rumus molekul yang kita dapatkan di kimia dasar. Soal itu kita lihat di latihan-latihan. Nah, ini di halaman 41. Di sini ada beberapa soal hot, yaitu nomor 13, 14. Kita coba saja jawab yang nomor 13. Oke, kita lanjut soal yang ada di buku paket, soal nomor 13. Coba kita pelan-pelan. Suatu senyawa karbon tersusun atas 40% C, 6,6% H, dan sisanya oksigen. Berarti kita lihat perbandingannya dulu. C banding H berbanding O. Ini persentasenya. C itu 40%, H-nya 6,6%, kemudian sisanya adalah O. Jadi karena total ini adalah harus 100% atau 100 gram. Ini 40, ini kita rubah saja dalam bentuk gram. 40 gram, 6,6 gram. Kemudian O-nya ini adalah
sisanya biar menjadi 100. 100 dikurangi total ini. Artinya 100 dikurangi total antara 40 dengan 6,6 berarti 46,6. Itulah gram dari oksigen. Jadi 40 banding 6,6 berbanding 100 dikurangi 46,6 berarti 53,4 gram semua ini ya, gram. Rubahlah gram ini menjadi mol. 40 ini dibagi dari AR dari C itu 12. 6,6 dibagi AR H-nya itulah 1. 53,4 dibagi AR dari O-nya 16. Jadi pelan-pelan 40 bagi 12 ini sekitar 3,3. 6,6 bagi 1 tetap. Kemudian 53,4 dibagi 16. Ini tepat 3,3 juga. Jadi pintar yang buat soal. Ini sempurna hasilnya. Sama-sama sekarang dibagi 3,3 biar bulat dan sederhana. Ini adalah 1 banding 2 banding 1. Inilah angka yang menjadi perbandingan rumus empirisnya. Sehingga rumus empirisnya adalah rumus empirisnya adalah C1H2O1. Untuk mencari rumus molekul, kita tahu rumusnya rumus molekul dicari berdasarkan rumus empiris dikalikan dengan N sama dengan MR. Jadi MR-nya ini belum tahu. MR itu dicari berdasarkan data sifat koligatif yang berkaitan dengan titik beku. Mari kita lihat sekarang kalimat selanjutnya. Jika 9 gram senyawa ini dilarutkan dalam 25 gram air, kita gambar saja. Ini adalah wadah. Ada pelarut air. Pelarut airnya di sini 25 gram. Kemudian zat terlarutnya adalah senyawa organik ini. Berapa gram? 9 gram. Setelah itu baca berikutnya. KF-nya sudah ada. KF-nya adalah 1,86 dan membeku pada suhu. Membeku itu berarti TF. TF-nya adalah min 3,72. Karena mencari penurunan titik beku kita selalu menggunakan delta TF. Kita cari dulu delta TF-nya. Kalau TF-nya min 3,72 karena menggunakan pelarut air, maka delta TF-nya adalah otomatis 3,72. Nah, sekarang mari kita hitung. Nah, delta TF adalah MKF kan itu. M-nya ini adalah gram per mr, 1000 per P atau massa pelarut. Delta TF-nya kita masukkan 3,72. Gram zat terlarutnya ini adalah 9. Kita masuk 9. Per mr-nya nanti kita cari 3,72. 1000 dibagi P. Massa pelarutnya kan 25. Masuk 25. KF-nya belum masuk ke 1,86. Ini juga 1,86. 3,72 9, biarkan 9 per mr. Ini 1000 bagi 25 adalah 40 kali 1,86. Ini hanya permainan matematika saja. Kita cari mana yang bisa disederhanakan. Oh ini ya, ini bisa dicoret dengan ini. Jadi ini adalah 2 sama dengan 9 per mr kali 40. Nah, 2 sama dengan 9 kali 40 kan 360 per mr. Jadi mr-nya ketemu. Mr sama dengan 360 per 2. Jadi hasilnya 180. Kalau sudah ketemu mr, berarti kita bisa mencari rumus molekulnya kembali ke sini. Rumus molekul
adalah rumus empiris. Rumus empirisnya kita masukkan C 1H2O kalikan N sama dengan MR, kan MR nya langsung 180. Ini berdasarkan rumus empirisnya kita kalikan dengan AR. AR dari C kan 12 tambah AR dari H nya 2 kali 1 2, O nya 16 kalikan N sama dengan 180. Jadi kalau ini jumlahkan 30 N sama dengan 180, sehingga N sama dengan 6. Nah kalau N nya sama dengan, tinggal ganti C nya 1 kalikan 6, H nya 2 kalikan 6, kan berarti adalah C kalikan 1 kali 6 kan 6, H nya 2 kalikan 6 12, O nya 1 kali 6 6. Jadi ini ketemu C6 H12 O6. Jadi jawabnya adalah E. Nah, soal terakhir, seperti beberapa hari lalu kalian sudah saya jelaskan tentang bagaimana pengetahuan tentang diagram PT. Ini soal diagram PT yang ada di buku paket. Dulu soal-soal seperti ini dikatakan sulit. Mari, saya kira Anda setelah baca, Anda sudah tahu jawabnya tanpa saya jelaskan. Ya, coba pelan-pelan. Perhatikan diagram PT berikut. Sama dengan apa yang saya jelaskan, ini adalah titik-titik. Ada K, L, M, N. K-nya ini saya ulang yang kemarin, ini adalah titik beku larutan. L-nya adalah titik beku pelarut. M-nya ini adalah titik didih pelarut. Ini adalah jalur pelarut, saya ulang. Ini yasa tebal, itu pelarut. Sedangkan N-nya adalah titik didih larutan. Kalau dinyatakan garis beku pelarut adalah LR. Kalau garis beku larutan itu K ke Q. Setelah itu garis didih pelarut adalah MR. Garis didih larutan adalah N ke Q. Mari kita baca. Garis kesetimbangan fase padat cair. Ingat, padat ini cair. Tapi kata kuncinya lihat ada pelarut di sini. Berarti pelarut ini kan garis yang saya hitam tadi. Kalau dinyatakan garis, berarti carilah garis hitam ini. Berarti jawabnya adalah LR. Selesai ya. Jadi tidak susah. Jadi yang setiap ada soal begini, kalau ketemu sikat habis pasti bisa. Terima kasih. 決勝で会おうぜ